Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang kriteria investasi sebagai tugas dari Prodi Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Juni Iswanto SEMM. Dalam anggota kelompok 11 ada 4 orang, yaitu ada Asya Vita Agustina, ada Putri Pita Luciana, ada Muftia Nikmatul, dan terakhir Putri Mairani. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu kriteria investasi. Kriteria investasi adalah analisis untuk mengetahui tingkat risiko dan keuntungan saat menanamkan modal. Kriteria investasi diperlukan agar seorang investor dapat menganalisis keuntungan yang akan didapatkan nantinya. Nah, pada dasarnya, kriteria investasi diperlukan agar seorang investor dapat menganalisis keuntungan yang didapatkan nantinya. Dengan demikian, para investor dapat meminimalisasi terjadinya risiko saat berinvestasi. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam kriteria investasi. Yang pertama yaitu net present value atau NPV, yaitu salah satu kriteria investasi yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara nilai aset saat ini dengan aset di masa yang akan datang. Di situ juga sudah ada rumusnya untuk perhitungannya, yaitu net present value sama dengan future value dibagi 1 plus I dalam kurung tutup kurung N. Adapun arti dari rumus tersebut yaitu NPV atau net present value, FV future value atau nilai aset di masa depan, I nilai diskon, dan N yaitu jangka waktu investasi. Nah, dari hasil analisis net present value akan menunjukkan positif atau layak dijalankan saat nilai NPV lebih dari sebaliknya maka negatif. Biasanya kriteria investasi NPV akan digunakan untuk menganalisis potensi keuntungan suatu proyek dan menghitung besaran modal. Selanjutnya yaitu payback period. Payback period adalah salah satu perhitungan yang digunakan dalam menentukan kriteria investasi untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan suatu instrumen sehingga mencapai titik impas. Rumusnya yaitu payback period sama dengan buka kurung nilai investasi dibagi kas bersih tutup kurung dikalikan 1 tahun. Macam-macam kriteria investasi yang ketiga yaitu net benefit cost ratio. Kriteria penilaian investasi ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui gambaran keuntungan dari seluruh total pengeluaran. Kriteria investasi yang ditunjukkan yaitu apabila nilai benefit dibagi cost sama dengan 1, maka besarnya pendapatan sama dengan biaya pengeluaran. Namun, apabila nilai benefit dibagi cost kurang dari 1, maka prospek keuntungan yang didapatkan lebih kecil dari biaya pengeluaran investasi. Sebaliknya, jika nilai benefit dibagi cost lebih dari 1, maka prospek keuntungan lebih besar, sehingga instrumen investasi layak dipilih. Berikut adalah rumus kriteria penilaian investasi, yaitu benefit dibagi cost ratio sama dengan present value manfaat dibagi present value biaya. Macam-macam yang keempat adalah payback period. Selanjutnya, kriteria penilaian ini digunakan dalam mengetahui beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi atau macam-macam titik impas. Dalam hal ini, semakin pendek waktu payback ratio,
maka pengembaliannya akan lebih cepat. Untuk menghitung payback ratio, rumus yang dapat digunakan adalah payback period sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun. 5. Accounting rate of return. Pada kriteria penelitian yang satu ini, tujuannya adalah untuk mengetahui prospek kinerja investasi dan rasio rata-rata laba bersih dari perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mengetahui besar ARR yaitu accounting rate of return sama dengan rata-rata laba bersih dibagi rata-rata investasi dikali 100%. 6. Profitability index. Kriteria investasi profitability index digunakan untuk mengetahui perbandingan antara tingkat arus kas dengan nilai investasi. Untuk mengetahui nilai P, dapat menggunakan perhitungan dengan rumus sebagai berikut. Profitability index sama dengan nilai arus kas bersih dibagi nilai investasi. Contoh analisis kriteria investasi. Yang pertama yaitu perhitungan analisis payback period. Contohnya yaitu perusahaan B ingin melakukan investasi di luar dengan dana sebesar 400 juta. Diperkirakan waktu pengembaliannya adalah 2 tahun. Sementara itu arus kas yang muncul pada perusahaan adalah 200 juta. Maka berapa payback periodnya? Rumus yang digunakan yaitu payback period sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun, sama dengan 400 juta dibagi 200 juta dikali 1 tahun, maka hasilnya adalah 2 tahun. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan B layak untuk dipilih karena perkiraan waktu pengembaliannya sesuai dengan perhitungan dari payback period. Yang kedua yaitu perhitungan analisis profitability index. Contohnya yaitu terdapat seorang investor yang ingin melakukan analisis untuk mengetahui perbandingan antara tingkat arus kas dengan nilai investasi perusahaan A. Perusahaan A mempunyai arus kas bersih sebesar 90 juta dalam 1 tahun, sementara nilai investasinya adalah 50 juta. Lantas bagaimana kriteria investasi yang layak? Rumus yang digunakan adalah profitability index sama dengan nilai arus kas bersih dibagi nilai investasi, sama dengan 90 juta dibagi 50 juta, maka hasilnya yaitu 1,8. Dari perhitungan tersebut didapatkan nilai profitability index lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan A layak diberikan modal karena menunjukkan hasil yang positif. Kesimpulannya yaitu kriteria investasi bisa digunakan untuk menilai kelayakan sebuah proyek atau instrumen investasi. Selain itu juga dapat menggunakan penilaian tersebut untuk membandingkan beberapa instrumen investasi, sehingga dapat digunakan untuk memilih instrumen yang paling tepat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa langsung komen di bawah. Kita membuka untuk pertanyaan maksimal 3 pertanyaan. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sekian yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kesalahan kata atau mungkin kurang jelasnya dalam penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.